dengan almarhum Tuan Alim Tembu. Nah, ini Pak. Nah, di situ beliau menjelaskan ketika kita belajar kitab Matala'ul Badrin dan kitab fikih yang lainnya, termasuk salah satunya yang sering terjadi itu baik sob ataupun anak ngelendot sama kita Pak. Nah, ini anak laki-laki ya Pak, salah satunya ya. Ini ngelendot sama kita, yang dia pakai pempes ataupun belum sunat istilah bahasanya Pak. Nah, ini kalau di dalam satu kitab tuh ada yang menjelaskan tak najis, di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu dia tidak membawa najis. Kenapa tidak batal sholatnya? Karena najisnya itu seperti darah yang berada di dalam tubuh, belum keluar dia. Nah, tapi kalau satu pendapat mengatakan, dan ini pendapat yang saya pakai, kalau ada anak kecil yang ngelendot pada kita, yang masih anak-anak yang belum sunat Pak, kirpahnya belum dipotong tuh Pak, dia masih membawa najis, batal sholatnya. Kalau dia duduk di pangkuan kita, ngelendot sama kita, batal sholatnya. Tapi kalau anak itu cuma megang-megang aja, nggak batal. Nah, kalau sop bagaimana Ustaz? Nah, ini terputuskah atau tidak sopnya? Kalau anak itu berada di sop paling pinggir, maka sopnya tidak terputus. Ini Pak ya. Nah, tapi kalau dia di tengah, maka mundurkan dia ke belakang. Nih Pak, karena dia masih membawa najis di ujung kemaluannya itu kirpah namanya Pak. Nah, itu masih di pembalutnya itu ada tersimpan najis, sisa daripada buang air kecil pada dirinya. Ketika dia buang air kecil masih tersimpan. Maka dengan bernajis tadi dapat memutuskan sop. Tapi kalau dia di pinggir, sop itu tidak terputus. Karena di bagian pinggir itu para ulama mengatakan kalau di pinggir kali itu tidak dapat memutuskan sop walaupun kosong orangnya. Kalau di tengah baru dapat memutuskan sop. Ada lagi Pak? Baru setelah itu masalah pesta ya Pak ya. Masalah kita menghadiri pesta yang mana keyboardnya tadi gimana Pak? Oh, pengantinnya yang sudah hamil. Sahkah atau tidak nikahnya? Nikahnya sah. Nih ya Pak ya. Kalau kita menghadirinya bagaimana? Kata baginda Rasul di dalam sabdanya, di dalam kitab Jami'atus Sahih Bukhari wa Muslim, di situ dijelaskan, fa idza da'awhum fa ajabahum. Maka ketika kamu diundangnya, maka wajib kamu mendatangi itu undangan. Kita datang undangan Pak. Nah ini, datang undangan karena makanan yang diberikan itu bukan yang haram, itu yang halal, tuh Pak. Dan di situ pun mungkin sudah dijelaskan, sudah diselesaikan sama pihak KUA yang sudah paham dengan hukum, nikahnya sah, namun anaknya dikatakan anak zina. Kalau anak ini lahir, ini menjadi masalah. Nih Pak, kalau anaknya lahir, kalau anak itu perempuan, besar dia, ini menjadi penghambat. Kalau yang perempuan, ketika dia nanti sudah sampai haknya, ketika dia mau menikah, itu tak boleh ayah zinanya menikahkan dia. Itu harus wali hakim yang menikahkannya. Kalau tetap ayahnya tadi, ayah zina itu yang menikahkan, maka tetap dihitung nanti keturunannya tetap keturunan anak zina. Tuh Pak. Seterusnya anak zina ini tidak boleh mewarisi pada harta warisan. Tuh Pak. Inilah yang kita sedihkan. Begitu pula dengan anak angkat. Tidak boleh bin ayah angkatnya, haram dia mewarisi harta warisan. Inilah yang kita sedihkan Pak. Tapi kalau menghadiri saja, boleh, tidak menjadi hambatan. Jangan sampai nanti gara-gara itu orang terzolimi, sedih dia Pak, udah masak banyak tak datang kita. Kalau aku Pak bahkan kebontot tuh Pak. Tak jadi masalah kan Pak, kecuali dia tadi memang hasilnya itu dari togel Pak. Dia bilangnya aku buat acara pernikahan ini dari hasil togel, jelas dia bilang Pak. Tapi kalau nggak dibilangnya, ya mau ngomong aja, mau dari hasil togel, mau dari hasil apa, ya yang penting kita tak tahu. Sama seperti Pak guru saya Pak, Ayahanda Soleh itu Pak, kalau dia masak tuh Pak, dia nggak mau pakai ajinomoto Pak, goreng ikan nggak mau pakai minyak makan Pak, karena beliau mengamalkan tasawuf tuh Pak. Apa kata beliau? Pernah saya beli Pak minyak makan, saya bawa ke rumah. Apa katanya? Kau tahu punya pabrik ini orang kafir atau orang Islam? Nih Pak. Tuh luar biasa Pak. Saya bilang Islam mau beli di kedai itu kok. Ayah, kami manggil ayah Pak. Islam.
Kau tahu orang Islam tuh udah sah nggak mandi wajibnya. Nah, ini Pak, payah kali urusan seperti itu Pak. Makanya saya pergi lari ke fikih aja Pak. Sebelum nampak sama saya itu tak ada najisnya, tak terlihat sama saya bagaimana pembentukan cara membuatnya, masih halal-halal di situ ada label halalnya, ya udah monggo aja Pak. Seperti sosis. Katanya sosis tuh Pak, kalau dia mau dijadikan sosis, itu hewan tuh, lembu tuh katanya ayam, ada yang digiling hidup-hidup sama kotorannya Pak. Nah, ini. Karena aku nggak pernah nengoknya Pak, nah, ini masih kata orang. Aku amalkan pikir aja Pak. Yang penting sosis itu enak. Tetap aku beli kebab Pak. Tuh, makanya kita kalau mengamalkan tasawuf langsung berat Pak. Guruku tuh Pak, Ayahanda Soleh tuh, kalau mau goreng ikan, itu aku tanak dulu Pak. Itu kelapa, diparut, diperas, baru santan tuh Pak, 1 kuali Pak. Nah, banyaknya santan tadi, kelapa tadi yang diparut dan yang diperas santannya. Cuman mau dapatkan 1 liter aja Pak, itu lebih 5 jam Pak, karena ditanak dulu Pak, sampai nanti dia minyak di atas, sampah di bawah, itulah di sendok tuh Pak. Kalau sama guruku Pak, main bola itu haram tuh Pak. Kalau sama aku main aja aku Pak, karena aku lari ke fikih. Selagi itu masih bawa kesehatan kepada tubuh kita, tidak kita kaitkan kepada yang haram, maka boleh-boleh saja. Tuh Pak. Jadi kita nggak ada urusan kita mengurusi urusan orang yang seperti itu ya Pak ya. Takut kita Pak nanti. Sedangkan diri kita saja belum tentu baik. Mengenai masalah yang diundang banci, nah ini jadi permasalahan nih Pak. Ini bencong yang diundang ya kan Pak. Mendayu-dayu dia Pak. Ini. Apa kata baginda Rasul dalam sabdanya? Boleh dibuka nanti Pak di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kalaulah terlihat kembali oleh dirimu, ini Pak, oleh dirimu terlihat kembali ada timbul umat Nabi Lut di masaku, maka halal darahnya ditumpahkan. Tuh Pak, ya tengok lu cinta Luna tuh Pak, cantik kurang cantik, wah cantiknya luar biasa, itu halal darahnya ditumpahkan Pak. Tapi, ini ada tapinya Pak, karena negara kita ini HAM nih Pak, mau membela diri kita aja dari begal aja. Begal tuh kita bikin mati, padahal begal tuh mau ngambil harta kita Pak. Tapi karena kita pandai bersilat, ini Pak, pandai bela diri, patah tangan begal tadi, yang masuk penjara siapa Pak? Orang yang pandai bela diri. Ini Pak. Maka yang menang dosanya mereka. Kalau di pesta tuh Pak, kalau kita tahu nampak tuh, kalau kita mau larinya ke tasawuf itu, mau lurus-lurus saja, tinggalkan. Atau Pak, orang aku bisa kok beli beras tuh ya Pak ya. Tapi kalau kita di dalam pernikahan itu ada ulama di situ, dia tahu hukumnya, tapi dibiarkannya saja, udah ikut ke dia yang nanggung dosanya. Tuh Pak, udah makan aja Pak. Yang penting awak makan ya kan Pak. Awak bukan keyboardnya yang awak dengarkan ya kan Pak. Ambil tuh nasi, lari kita ke dapurnya. Nah, jangan pula awak lempari bencong tadi Pak, bahaya ya kan Pak. Sama seperti contoh Pak. Ini sama seperti contoh Pak. Kita jalan-jalan ke Carrefour nih Pak. Kata baginda Rasul, sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Karena semua di pasar itu bisa menghalalkan segala macam cara. Tuh Pak. Padahal kadang ada yang haram. Jangan pula mentang-mentang kita berserban, mentang-mentang kita berjubah, mentang-mentang kita pakai jas, ceramah kita di Carrefour. Semua penduduk yang di Carrefour yang belanja ini adalah penghuni neraka. Bisa jadi Pak, awalnya kita pakai kereta Vario, pulang-pulang pakai mobil baru Pak. Bini udah bangga, alhamdulillah suamiku punya mobil baru, rupanya ambulanse. Ini Pak, ini bahaya. Makanya kita harus pandai limu'tadon makom, mensesuaikan tempat. Harus pandai kita Pak. Jadi kalau usah kayak mana? Kalau saya Pak, kalau nampak saya banci, lebih baik saya nggak usah datang. Saya tunggu kapan banci itu pulang, baru saya datang. Tuh Pak. Karena saya nggak mau melihat maksiat. Takut kita Pak sama Allah. Geram kita Pak. Aku aja Pak, saudaraku ada ustadz mendayu-dayu dia Pak, aku tampar kan mukanya. Berubah kau, jantan kau. Nah, itu saya bilang Pak, jangan pula kita mendayu ya kan Pak, lembut kali. Nah ini Pak, nauzubillah, apalagi menyukai sesama jenis. Jadi kalau Bapak, rugi kita Pak, makan gratis, amplop cuma 10.000 Pak. Nah ini, kalau kita makan ke rumah Padang ini Pak, rumah makan Padang itu bayar mahal Pak. Aku kalau undangan gitu Pak, aku masukkan 10.000, nah itu. Kadang aku disuruh doa lagi Pak, 10.000 yang aku masukkan, pulang-pulang aku Pak dapat 1 ikan. Nah ini Pak. Nah, ini. Jadi Pak, pucuk dicinto, bulan pun ditibu. Nah, jadi Pak kalau itu jangan disisiakan ya Pak ya. Malu malak congok kenyang. Nah, itu kalau bahasa kitanya ya Pak ya.
Jadi kalau nampak tuh, kalau bapak kira-kira ya Allah aku mau yang benar, tunggu dulu pulangnya kapan? Kapan dia nggak nyanyi gitu Pak? Itu ya Pak ya. Jadi kita harus pandai menyesuaikan tempat. Ada lagi Pak?